Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, kali ini kita akan membahas masalah kajian materi kita tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi dalam hal apapun, Rasulullah SAW ini merupakan orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mengenal tentang Allah dan orang yang paling mengetahui tentang rahasia ilmu berhubungan kepada Allah itu. Paling mengerti, paling mengetahui seluruh apa-apa yang difirmankan Allah tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling tahu rahasia di balik semua ayat-ayat itu. Dan oleh karenanya Rasulullah itu berdakwah meliputi dari sisi zohir dan batin, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surat Luqman ayat 20, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, yaitu lahir dan batin untukmu. Jadi berdasarkan ayat di atas dapat pula kita pahamin bahwa sesungguhnya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah meliputi ilmu zohir dan ilmu batin. Nah, untuk dapat memahami ilmu-ilmu tersebut, jika dari sisi zohir saja, kita akan merasa mudah memahami dari apa-apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Rasul mengenai hal-hal yang zohir. Dan tentang ahli-ahli di dalam urusan ilmu zohir ini, sampai hari ini Islam tidak pernah kekurangan ahli di dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis ini. Dan para ahli-ahli ini terus bertambah seiring perkembangan zaman. Namun, untuk memahamkan tentang ajaran Nabi yang berhubungan dengan sisi batin ini, karena ini bersentuhan dengan sisi gaibnya yang berhubungan dengan sisi cita rasa ajaran, ini tentu berhubungan dengan para ahli-ahli yang mampu memahami hakikat dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dan agar dapat menyampaikan cita rasa ini kepada setiap orang yang menjadi pengikut dari Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian antara kita saat ini dengan masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu kan jaraknya itu kan semakin jauh. Ini tentu akan membuat banyaknya bergeser pemahaman-pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri, terutama hal-hal yang bersifat batin ya. Untuk mengantisipasi ini, disinilah sebenarnya peran penting para ulama pewaris Nabi itu sebagai penerus ajaran murni dari Nabi, yang mereka ini sendiri memang senantiasa terhubung melalui silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan ilmunya itu telah mendapat izin pula dari Nabi secara sambung menyambung dengan para ahli silsilah itu. Sehingga ilmu yang diperoleh oleh murid-murid yang belajar kepada mereka itu tetap akan mendapatkan cita rasa dan getaran dari ajaran yang sesungguhnya dari baginda Nabi Muhammad SAW itu, dan mampu pula mereka merasakan hangatnya ajaran yang lekat pada diri murid-murid yang mengambil pelajaran dari para pewaris itu. Walaupun jarak mereka sudah ribuan tahun dengan Nabi Muhammad SAW,
Namun begitulah kemuliaan yang didapat bagi umat yang mengikuti jalan yang lurus dari Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya itu, yang melalui dari pewaris-pewaris Nabi itu. Karena sesungguhnya yang diwarisi oleh ulama dari Nabi itu sebenarnya adalah nubuah kenabian itu sendiri. Namun ulama itu bukan menjadi Nabi, karena khatamun nubuah itu sudah berhenti kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itulah yang terus-menerus mewarisi daripada ilmu-ilmu kenabian itu. Kemudian kembali kita kepada materi kita dalam hal keagungan sang baginda Nabi Muhammad SAW ini. Ada hal penting yang menjadi poin dari pujian Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Tidak ada Allah itu memberikan pujian setinggi pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu. Sebagaimana yang diriwayatkan Abbas Mahmud Aqad dalam Abqariyatul Muhammad menilai bahwa keagungan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar sempurna karena terjadi dalam segala ukuran, baik menurut ukuran agama, ukuran ilmu pengetahuan, dan ukuran kehalusan rasa dan keluhuran budi pekertinya. Bahkan keagungan Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh orang-orang yang berbeda agama. Jadi keagungan Nabi Muhammad SAW ini diafirmasi bukan hanya oleh sahabat dan para pengikutnya, melainkan juga oleh lawan dan orang-orang yang memusuhinya. Dalam cerita keagungan baginda Nabi Muhammad SAW ini, ketika para pengikut merayakan hari kelahiran sang baginda sebagai tonggak hancurnya kezaliman, sebagai tonggak datangnya cahaya kebenaran dari Allah itu, sebagai sejarah lahirnya sang khatamun nubuwah, maka perayaan Maulid Nabi adalah suatu hal yang sunnah hasanah yang berlandaskan tuntunan agama. Bahkan Said Muhammad Alawi Al-Maliki menekankan bahwa Rasulullah lah yang pertama kali merayakan Maulid tersebut dengan cara berpuasa pada hari kelahirannya. Oleh sebab itu, sebagai pengikut beliau, kitalah yang lebih pantas bersyukur dan berbahagia dengan berbagai cara yang mampu kita lakukan. Sebab Rasulullah tidak pernah membatasi cara memperingati Maulid itu, namun yang telah dicontohkan beliau sebagai memperingati Maulidnya, beliau senantiasa berpuasa. Perayaan Maulid tidak memiliki cara-cara yang khusus dan terbatas, melainkan bebas dilakukan dengan cara apapun selagi dalam koridor hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi umat dalam rangka meningkatkan cinta dan taatan kepada Rasulullah SAW. Karena bagi mereka yang telah betul-betul menyadari bahwa karunia dan rahmat Allah yang terbesar bagi umat manusia, bahkan alam semesta ini adalah Rasulullah SAW itu sendiri, maka bergembiralah mereka ketika merayakan Maulid Nabi yang merupakan aplikasi dari perintah Allah itu sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 32, demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Jadi di dalam hal mengagungkan keagungan sang baginda ini memang merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Oleh karenanya, bagi yang belum dapat masuk pada level orang-orang yang beriman atau orang-orang yang belum memiliki keilmuan hati untuk dapat memahami ini, tentu memang belum dapat memahaminya. Mengenai keagungan Nabi Muhammad SAW ini, senantiasa terus dilestarikan oleh para pewaris, meskipun jarak masa kenabian dengan saat ini telah ribuan tahun. Namun apa yang telah beliau ajarkan dahulu hingga kini masih lestari. Ini pun
dikarenakan ulama-ulama pewaris Nabi itu senantiasa terus menjaga ajaran yang murni yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dalam hal mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW ini, tentu hanya dilakukan oleh para pengikut. Walaupun sebenarnya para pembenci Nabi itu telah ada sejak dari zaman dahulu kala. Dan sampai hari ini pun para pembenci itu tetap ada. Terutama ketika hari ini kita melihat ketika para pecinta itu melaksanakan maulidan, tentu para pembenci itu dengan berbagai dalil untuk tetap menyalahkan dan mencari simpati dari masyarakat. Para pembenci Nabi ini tentu adalah orang-orang yang tidak mampu memaknai Nabi Muhammad SAW itu secara zahir dan batinnya. Para pengikut Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lainnya tentu masih berkeliaran sampai hari ini. Ingatkah dulu ketika para orang-orang munafik itu juga membuat masjid-masjid tandingan pada masa zaman kenabian? Ingatkah kita pada masa kenabian itu ada juga orang yang mengaku sebagai manusia yang juga mengaku sebagai nabi palsu, sebagai pesaing baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jika hari ini kita baru hanya melihat bagaimana orang melarang tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu belumlah sekejam bagaimana pesaing-pesaing dan pembenci-pembenci Nabi itu pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Namun tentu berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang telah mampu memaknai zahir dan batinnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat teragung terbesar untuk dirinya dan alam semesta ini. Yang telah mereka sadari bahwa kehadiran dan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW ke dunia ini sebagai penghancur dinding-dinding kegelapan, yang kehadirannya di dunia ini mengakhiri zaman jahiliyah yang menguasai zaman, yang kehadirannya menghapus kesuraman, dan kehadirannya menjadi lentera penerang jalan bagi umat-umat Islam. Kehadiran sang baginda ke dunia ini sebagai penerang zaman, sebagai penerang gelap gulita yang tengah menyelimuti bumi saat itu, dan untuk mengakhiri kezaliman demi kezaliman yang tengah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kembali kita di dalam memahami ayat tentang khuluqin azim. Jadi dalam memahami ayat ini, pujian Allah itu kepada sang baginda itu sudah totalitas. Karena poin yang dipuji di situ adalah khuluqil azimnya, memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Jadi yang dipuji di situ adalah akhlaknya yang sudah totalitas meliputi daripada mewakili seluruh sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah yang dipuji akhlaknya. Kedudukan mulia ini menunjukkan kedekatan antara sang baginda sebagai utusan dan Allah sebagai pengutusnya. Dikarenakan di saat yang bersamaan itu, peran sang baginda ini merangkap jabatannya. Ia sebagai rahmatan lil alamin, kemudian ia sebagai kepala pemerintahan, ia sebagai pemimpin umat, ia sebagai pengatur, penjaga, kemudian mengembangkan wilayah-wilayahnya, kemudian membangun kota-kota, kemudian memberikan perhatian kepada umat, menjaga perdamaian, sampai mensejahterakan serta memajukan umat pada saat itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam itu dengan prinsip kasih sayang terhadap seluruh alam semesta ini. Kemudian kata azim yang disematkan pada ayat tersebut, memang ini hal yang tidak biasa. Karena kata azim ini sendiri biasanya digunakan oleh Allah itu sendiri. Namun, sebagai sang kekasih tentunya tidak ada yang tidak biasa. Sehingga Allah pun menyematkan kata azim di situ
ditujukan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena tentu memang kita sudah ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai khatamun nubuwah, dan ini pun telah diceritakan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat As-Saff ayat 7. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku dan memberikan kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Jadi pada ayat ini, pesannya di sini adalah Nabi Isa ini menyatakan sebagai utusannya Allah yang membenarkan kitab sebelumnya, kemudian juga memberikan kabar bahwa akan ada utusan Allah yang lain setelahnya. Namun telah digambarkan pula pada ayat tersebut bahwa ketika utusan setelah Nabi Isa itu datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata sekalipun, maka dia akan diingkari. Dan ini sudah terbukti, bisa kita lihat nyata buktinya daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Karena seandainya saja mereka tidak mengingkari atau mengikuti daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentu orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini oleh Nabi Isa ini adalah akan mengupgrade ajaran mereka jika memang betul-betul mereka itu mengetahui bahwa seluruh ajaran ini adalah diturunkan oleh Tuhan yang sama. Itulah yang merupakan gambaran keistimewaan kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Berita kedatangan saja di dunia ini jauh sebelum kelahirannya telah dikabarkan oleh Allah di dalam kitab sebelumnya. Kemudian saat kelahiran sang baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebagai khatamun nubuwah, itu ditandai dengan hal-hal besar yang terjadi pada dunia. Sebagai tanda yang mengabarkan kepada dunia akan membawa perubahan besar pada dunia ini. Dan kepada para ahli-ahli kitab seolah-olah mengisyaratkan tanda kelahiran ini adalah saatnya upgrade ajaran akan dimulai. Peristiwa-peristiwa penting besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti gagalnya penghancuran Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman, yang peristiwa itu sekitar terjadi 570 Masehi atau tepat pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penyerangan Abrahah sendiri dipicu oleh kecemburuan melihat bagaimana Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Walaupun sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua, yaitu Ka'bah yang telah diperbaharui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah sebabnya Abrahah bertolak dari Yaman bersama pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah itu. Namun Allah berkehendak lain, menyelamatkan Ka'bah tersebut, dan gajah-gajah Abrahah berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Rabbul Ka'bah menurunkan kawanan burung-burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abrahah, dan kedahsyatan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil tersebut diceritakan bagaimana kedahsyatan pasukan Abrahah dimusnahkan oleh burung-burung ababil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang membakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sesungguhnya dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah cerita kedahsyatan tentang pemusnahan pasukan Abrahah, pasukan bergajah, yang telah diabadikan di dalam surat Al-Fil ini seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kemudian dikisahkan pula oleh Ma'zum bin Hani al-Makhzumi. Pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, istana Kisra, kekaisaran Persia, berguncang hebat sehingga terdapat 14 ruangannya runtuh. Padahal kala itu istana Kisra ini merupakan istana yang paling megah dan paling bagus di seluruh dunia dengan segala kemajuan teknologinya. Mereka mampu membuat istana dan benteng yang indah dan kokoh. Namun saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini membuat istana dan singgasana kaisar itu rusak. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, 14 balkon istana kaisar runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Jadi begitulah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi mengiringi kedatangan Khatamun Nubuwah ke dunia ini. Itulah mengapa menjadi penting memperingati hari kelahiran sang baginda itu pada acara-acara maulidan yang biasa dilaksanakan untuk memperingati kedatangan seorang sosok yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini, yang namanya telah tercantum pada kitab-kitab sebelumnya. Dan oleh karenanya, mengagungkan sang baginda ini adalah sesuatu yang tanpa syarat. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dalam perjalanan sang baginda menuju kenabian ini, dengan diikuti juga oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa, pada masa kecilnya, di sekitaran usia 4 tahun, telah terjadi pembelahan dada kepadanya, sebagaimana yang diriwayatkan dari berbagai jalur, seperti yang diurai oleh Anas bin Malik radhiyallahu anha, yang berkata, suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain-main bersama beberapa orang anak, beliau didatangin oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril merangkul Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu, Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan mengeluarkan hatinya. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah dengan berkata, ini adalah tempat setan pada dirimu. Selanjutnya malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian mengembalikan hati itu ke tempatnya semula. Kemudian peristiwa demi peristiwa dilalui oleh Nabi hingga sampailah di fase turunnya risalah pertama di dalam Gua Hira sebagai tanda untuk menyempurnakan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dan sang baginda inilah sebagai khatam nubuahnya, yang tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang setelahnya itu tidak ada lagi kenabian. Dan dalam catatan sejarah sebagaimana kita ketahui bahwa masa dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyempurnakan ajaran Tuhan itu dalam 23 tahun dengan dibagi 13 tahun sebagai masa dakwah dalam mengajarkan ketauhidan, mengajarkan manusia untuk dapat mengenal dan kembali kepada Robnya. Kemudian selama 10 tahun itu dikenal sebagai dakwah penyempurnaan syariat-syariat dari Tuhan itu sendiri. Dalam masa menyampaikan
kesempurnaan ajaran tauhid ini, Allah sangat telah memuji, menghormati, dan mengagungkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah disebutkan di atas, wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini pun telah tercermin di dalam masa selama Nabi mengemban untuk menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Dalam hal pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai pemilik akhlak yang baik, sebagai pemilik akhlak yang agung, sebagai pemilik orang yang mampu mempraktekkan adabiah yang mulia. Itulah sebagai landasan sekaligus untuk mematahkan seluruh dugaan dan fitnah-fitnah yang kejam yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu ditujukan sebagai hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh Nabi, sebagai fitnah yang menceritakan dari berbagai sumber tentang perilaku-perilaku Nabi yang tidak pantas atau yang menyalahi daripada syariat agama, atau seperti ada yang mereka menafsirkan tentang surat Abasa wa Tawalla yang mereka nisbatkan itu adalah sebagai sosok Nabi yang bermuka masam. Namun sesungguhnya dengan khuluqin azim pada ayat pujian Allah kepada Nabi ini, semua itu mematahkan seluruhnya tanpa syarat, bahwa cerita-cerita itu hanya sebuah cerita untuk memfitnah sang baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin melakukan itu, karena Allah telah memuji khuluqin azimnya Rasulullah SAW itu yang telah sempurna keagungannya. Jika telah menyandang khuluqin azim, tidak mungkin Rasulullah itu mengerjakan bermuka masam kepada umatnya. Jika telah menyandang khuluqin azim yang telah diberikan Allah itu, tidak mungkin lagi Rasulullah itu memberikan contoh-contoh perilaku-perilaku yang tidak baik kepada umatnya. Jadi ayat itu jelas-jelas telah mematahkan seluruh fitnah-fitnah tentang perilaku-perilaku yang tidak baik yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena khuluqin azim ini sudah tidak mampu lagi kita urai dengan kata-kata bagaimana tingkat kebaikan dan keagungannya, melainkan hanya bisa diwakili dengan kalimat sebagai akhlak yang sempurna, sebagai adab yang sempurna, yang dengan kesempurnaannya itu Allah pun telah mengisyaratkan untuk meneladanin Rasulullah itu sebagai contoh yang baik, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi yang berhubungan dengan akhirat dan mengingat kepada Allah adalah pokok hal yang menjadi poin pada ayat di atas, dikarenakan tujuan daripada diutusnya sang baginda merupakan rahmat bagi semesta alam ini dan mengajarkan manusia untuk dapat kembali mengenal kepada Tuhannya. Dan mengapa begitu ditekankannya oleh Allah agar umatnya mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu? Karena agar umat itu sendiri merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan ketika manusia itu dapat mengikuti ajaran itu, maka mereka akan menemukan hakikat dari Muhammad Rasulullah itu sendiri sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah itu sendiri. Itulah sebagai kesempurnaan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi ini, tembus menembus lahir dan batin. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian mengenai keagungan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW ini, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Dan orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berselawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan penghormatan kepadanya. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga diperintahkan pada orang-orang beriman. Dalam hal ini orang-orang beriman ya, bukan orang-orang yang belum beriman, agar mampu memahami tentang hakikat daripada sholawat ini sendiri nanti. Ini yang diperintahkan bersolawat itu adalah orang-orang yang beriman. Dalam memahami ayat ini, Imam Nawawi Al-Bantani berkata, yang dimaksud dengan sholawat itu dari Allah adalah semoga Allah menambahkan kemuliaan. Sedangkan salam yang dimaksudkan itu adalah semoga Allah memberikan penghormatan yang setinggi-tinggi, derajat yang mulia pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam memahami sholawat ini, sholawat kita pada sang baginda Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, makhluk yang tercinta, makhluk yang termulia sesudah Allah, sebagai Rasul awal dan sebagai Rasul akhir, yang diberi rahmat untuk semesta alam. Untuk memahami ini sebenarnya sangat tergantung sampai di mana tingkat ilmu dan terbukanya hijab yang diberikan, yang dianugerahi Allah itu kepada hamba-hambanya. Dikarenakan antara Nabi Muhammad ibni Abdillah dan hakikatnya sebagai Nur Muhammad ini terkadang masih perlu pendalaman untuk memahaminya, dan tentunya untuk mendalami ini harus melalui pengajaran. Dikarenakan Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu, tetapi ia adalah utusan Allah dan penghabisan semua nabi. Ini tentu berhubungan dengan nubuah. Ini tentu berhubungan dengan Ahmad yang namanya telah tercantum pada kitab sebelumnya. Dan pada surat Al-Hujarat ayat 7 Allah berfirman, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kamu itu ada Rasul Allah. Jadi untuk dapat memahami dua ayat di atas, tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan Ahmad sebagai nama yang telah tercantum di dalam kitab sebelumnya, yang juga sebenarnya telah dirancang oleh Allah sebagai khatam nubuwah. Dan ketika kita membahas ini, tentu tidak akan pernah lepas dari ketika sebelum terciptanya langit dan bumi, sebelum adanya siang dan malam, sebelum ada rencana dunia dan akhirat, bahkan sebelum adanya aras itu sendiri, lauh maupun qalam. Ketika itu tiada sesuatu yang bernama makhluk, yang ada hanyalah Sang Maha Awal yang tanpa permulaan itu, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam hadis kursi, pada awalnya aku tidak diketahui, maka aku ciptakan makhluk, lalu aku memperkenalkan diriku kepada mereka, dan denganku mereka mengenal aku. Maka berkehendaklah dia untuk mencipta. Ia memulaikan Khaliknya untuk pertama kalinya, sehingga terciptalah sebuah cahaya sakti dan abadi yang amat dikasihi dan dicintai oleh Allah itu sendiri. Dan cahaya itu pun menjadi asal muasal dari segala kejadian, yang dengan cahaya itu terciptalah segala makhluk dan jagat raya dan alam semesta ini. Dan cahaya keagungan itulah yang disebut dengan cahaya Sayyidina Muhammad SAW dengan simbol Al-Hakikah Al-Muhammadiyah, atau yang dikatakan An-Nur Al-Muhammad. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, aku telah menjadi cahaya di hadapan Tuhanku 14.000 tahun sebelum proses penciptaan Adam dimulai. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasul bersabda, aku telah menjadi hamba Allah dan penutup para nabi di saat Adam masih dalam proses penciptaannya. Jadi untuk dapat memahami uraian ini, tentu tergantung keilmuan kita masing-masing. Sehingga saking tembus-menembusnya pemahaman tentang Muhammad Rasulullah ini, selawat ini terkadang sudah menuju kepada hakikat Nur Muhammad itu sendiri, yang memang mungkin agak sulit untuk dijabarkan karena berhubungan antara nyawa, kemudian Nur Muhammad, kemudian ruh dan sholawat itu sendiri. Ketika Tuhan berselawat kepada Rasulullah, maka bertambahlah kemuliaan Nabi itu. Terpancarlah sifat Ar-Rahman
Ar-Rahim selalu memancar dengan kekal pada diri Rasulullah SAW itu. Dan ketika malaikat bersolawat kepada Rasulullah, maka cahaya kebenaran itu selalu menyertai jalan hidupnya Rasulullah SAW itu. Dan ketika orang-orang yang beriman bersolawat, agar nyata Rasulullah itu dan akhlaknya serta sifat-sifat terpujinya diharapkan selalu melekat pada perjalanan hidupnya. Sehingga dengan sifat kasih sayangnya pada orang lain maupun makhluk lainnya itu senantiasa mengikuti sifat Rasul itu, maka insya Allah menjadi sebab ia berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW itu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, jadi tentang mengagungkan, menghormati, dan mengikuti sang baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan sebuah keharusan yang sudah tanpa syarat lagi. Karena sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 80, "Mayuti'i rasula faqad ata'allah." Siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya telah mentaati Allah. Itulah yang kami maksud tentang gambaran ayat yang menyatakan bahwa kewajiban kita untuk mengikuti Nabi itu sudah tanpa syarat lagi. Dan ternyata ketika kita betul-betul mentaati dan mengikuti ajarannya itu, maka akan kita lihat kesempurnaan dari ajaran Nabi itu mulai dari diri kita sendiri. Sehingga kita akan bisa memaknai bahwa karunia dan rahmat Allah yang terbesar bagi umat manusia, bahkan alam semesta ini, itu adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tentunya jika kita telah dapat memahami tentang hakikat zahir dan batinnya Nabi Muhammad SAW itu. Karena kalau kita maknai melihat secara zahir Nabi itu adalah beruntung, itu juga belum tentu. Karena misalnya saja Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain orang-orang munafik itu juga pernah melihat Nabi secara langsung, pernah berinteraksi, bertatap muka, namun tidak mampu hidayah itu untuk menembus hati mereka, karena mereka sesungguhnya bukanlah pengikut. Jadi sebenarnya bukanlah perkara melihat atau tidaknya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW itu, melainkan suatu hal yang terpenting itu adalah mengikuti ajarannya, ajaran tauhid dan syariat yang telah diajarkan selama masa kenabian itu. Itulah yang menjadi poin sesungguhnya agar kita dapat memahami, agar kita dapat memaknai Nabi itu secara zahir dan batinnya. Dan itulah yang telah dipraktekkan bagi para pengikut yang tergabung di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita bicara masalah pengikut baginda Nabi Muhammad SAW itu artinya kita telah mengikuti apa-apa yang telah diajarkan, termasuk konsep-konsep ketuhanan dan syariat. Karena konsep ketuhanan dan syariat itu telah tuntas, telah putus diajarkan oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW, dan telah pula kita dapat mengikuti konsep itu secara tuntas, maka itulah sebenarnya yang menjadi benteng kita di dalam menjalankan, di dalam kita memeluk agama Islam ini, sehingga kita tidak mudah terkontaminasi lagi oleh ajaran-ajaran yang lainnya yang berseberangan dengan pemahaman baginda Nabi Muhammad SAW. Telah pula dicontohkan bagaimana sistem menjaga perdamaian, menjaga persatuan dan toleransi itu dengan ayat yang diturunkan Allah, lakum dinukum waliyadin. Jadi jika saat ini ada misalnya kita melihat sebuah kajian yang menggagas tentang sosok Tuhan semua agama, tentu kita harus melihat ini dengan secara seksama. Jikalah ada yang membenarkan tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, itu artinya seharusnya mereka lah yang mengupgrade tentang ajaran itu, mengikuti daripada ajaran sang baginda Nabi Muhammad SAW ini sebagai ajaran yang hak, yang telah diturunkan dari manusia pertama sampai kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai nubuah
akhir daripada kenabian. Dan jika itulah memang betul-betul orang mampu memandang ke sana, mengapa mereka tidak mengupgrade ajaran mereka mengikuti sang baginda? Bukan malah membuat seolah-olah ada pemahaman baru, sedangkan konsep tentang ketuhanan dan syarat itu telah tuntas dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi-nabi. Jikalah ada yang bertanya, kenapa sih orang bisa sampai kepada Allah itu? Ya karena taat kepada Rasulnya. Jadi karena mereka mengikuti jalannya Rasul itu, maka dapatlah sampai ia kepada gardu terbesar sebagai penghantar kepada Allah itu. Karena Rasul itu membawa Al-Quran. Al-Quran itu adalah nur, dan nur itu adalah petunjuk. Jadi barang siapa yang mau mendapatkan nur itu, maka ia harus sampai kepada Muhammad Rasulullah itu sebagai gardu terbesar untuk sampai kepada Allah itu, ya Rasulullah itu sendiri. Jadi kalau ada yang hanya mampu melihat Nabi Muhammad SAW itu sebatas Muhammad ibni Abdullahnya, maka ia belum tentu bisa sampai kepada Allah karena tidak mampu memandang hakikat dari Nabi itu sendiri, yaitu yang dicontohkan misalnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain sebagainya. Banyak orang yang telah melihat Nabi dengan berbagai keistimewaannya pada zaman itu, namun tidak beriman juga kan? Jadi dalam hal ini bukan masalah melihat Nabi atau tidaknya, tapi mampu atau tidaknya mengilmui tentang hakikat Nabi Muhammad SAW itu. Jadi mari perbanyak sholawat kita, agar rasa kasih sayang Rasul itu semakin menjelma, tumbuh dan berwujud di dalam setiap kata dan perbuatan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.